Sekarang attacker melakukan serangan. Oke, di sini hacker berhasil terhubung ke server korban. Jadi di pertengahan bulan Mei 2026 ini ada kabar yang menghebohkan dari Nginx. Ya, web server yang banyak digunakan oleh orang-orang di seluruh dunia. Siapa yang nggak tahu Nginx? Jadi kabar menghebohkannya itu adalah ada celah keamanan yang umurnya sudah 18 tahun lamanya di Nginx. Jadi celah keamanan ini sebenarnya udah dari 2008, tapi sampai dengan 2026 sebelum sampai berita ini ramai, tidak ada update dari Nginx untuk memperbaiki masalah ini. Yang artinya memang celah keamanan ini bisa jadi tidak ada yang menemukan atau ada yang menemukan tapi tidak melaporkan secara official ke Nginx. Kita baca aja langsung beritanya. Jadi celah keamanannya itu ditemukan oleh timnya Differs, dan celah keamanannya itu disebut sebagai Nginx Rift. Dan ternyata levelnya itu udah sampai remote code execution, yang artinya attacker ataupun hacker bisa masuk ke server korban. Dan ini celah keamanannya itu udah 18 tahun lamanya. Secara singkat, bagaimana celah keamanan ini ditemukan adalah timnya Differs menggunakan sistemnya mereka untuk menganalisa source code-nya Nginx. Dan hasil analisa dari sistemnya mereka itu menemukan 4 masalah pada remote memory corruption. Dan memang ini udah dari sejak tahun 2008 masalahnya. Jadi di pertengahan bulan April, Leo, salah satu researcher daripada Differs ini, ngobrol lah sama teman-temannya, rekannya, tentang celah keamanan, tentang sistemnya mereka. Sampai satu ketika ada satu temannya bercanda bahwa dia bisa menghack semua sistem dari Differs kalau bisa mendapatkan remote code execution pada web service. Dan si Leo ini langsung pay attention, langsung melirik Nginx. Kenapa Nginx? Karena Nginx itu adalah web server yang banyak digunakan di seluruh dunia. Lalu Leo menggunakan sistemnya mereka untuk menganalisa low level dari Nginx. Dan scanningnya itu memakan waktu 6 jam. Dan hasil scan-nya itu menemukan 5 masalah keamanan, dan diantaranya itu ada high severity. Yang akan kita bahas ini adalah masalah yang pada bagian rewrite directive, Nginx rewrite directive. Dan gua pada video ini juga akan mencontohkan bagaimana attacker bisa masuk ke server kalian dengan celah keamanan ini. Jadi masalahnya itu ada di rewrite dan juga set. Jadi kalau teman-teman menggunakan Nginx dan mengkonfigurasi rewrite dan set secara bersamaan, ditambah lagi teman-teman menggunakan question mark pada rewrite rules-nya Nginx, maka red alert buat teman-teman semuanya, karena kalian harus segera mengupdate versi Nginx kalian atau enggak merubah konfigurasinya. Kalau enggak, teman-teman akan diserang oleh hacker. Oke, gue contohin aja langsung. Jadi gue akan memperlihatkan bagaimana attacker ataupun hacker masuk ke server korban kalau korban menggunakan konfigurasi Nginx, rewrite dan juga set dan juga question mark secara bersamaan. Dan ini source code-nya gue ambil juga dari Leo ya. Thank you for Leo. Gue akan kasih lihat di sini dia ada konfigurasi Nginx. Nah, teman-teman lihat di sini. Di sini ada konfigurasinya location API yang di rewrite ke internal. Di sini ada question mark migrated true. Dan di bawahnya ada set original endpoint. Oke, jadi di sini udah ada 3 hal yang membuat celah keamanan: rewrite, set, dan juga question mark pada rewrite rules-nya. Oke, langsung aja. Di sini gua jalankan Nginx-nya pakai Docker. Oke, kontainernya udah jalan. Let's say di atas ini adalah korban, di bawah ini ada attacker. Sekarang attacker melakukan serangan. Oke, di sini hacker berhasil terhubung ke server korban. Bisa kita lihat bagaimana? Coba kita lihat ya, pwd. Ya, kita sudah ada di server korban.
Kita pindah direktori, lihat isi direktorinya. Kita juga bisa buka salah satu file yang ada di server. Ya, jadi attacker bisa melakukan perintah di dalam server korban. Di sini gue juga akan mencontohkan kalau memang masalahnya celah keamanan itu timbul ketika teman-teman menggunakan rewrite, set, dan question mark secara bersamaan. Oke, kita close dulu. Ya, jadi gue ada konfigurasi Nginx yang kedua. Di konfigurasi Nginx kedua ini gue mendisable set. Jadi hanya ada rewrite-nya doang. Oke, mari kita coba. Oke, kontainernya sudah jalan. Sekarang di bawah sebagai attacker kita jalankan lagi script attack-nya. Oke, di sini kita lihat dia connected, terhubung dengan server korban, tapi kita lihat apakah si attacker bisa melakukan sesuatu di server korban. Oke, kita nggak bisa melakukan perintah apa-apa, ls. Oke, crash. Jadi benar, kalau misalnya hanya menggunakan rewrite, maka attacker nggak bisa melakukan serangan ke server korban. Kita akan coba satu hal lagi. Kalau misalnya sekarang menggunakan rewrite, juga set, tapi nggak ada question mark. Kita coba rubah Nginx config yang kedua ya. Di sini kita aktifkan setnya. Dan kemudian question mark ini kita hapus ya. Jadi dia rewrite-nya ke location internal. Oke, kita save. Sekali lagi menjalankan Docker Compose untuk menjalankan kontainernya. Oke, di sini kontainer udah di jalan. Kita coba lagi menyerang server korban. Oke, sekali lagi di sini connected, berhasil terhubung ke korban, tapi kita lihat apakah bisa melakukan perintah di server korban. Ya, sama, nggak bisa. Jadi sudah ada rewrite, ada set, tapi nggak ada question mark, juga sama. Attacker tidak bisa masuk ke server korban. Jadi bagi teman-teman yang di konfigurasi Nginx-nya menggunakan rewrite, set, dan juga ada question mark, kalian harus melakukan update Nginx segera atau merubah konfigurasinya untuk sementara waktu agar tidak ada terjadi serangan pada server kalian. Dan di sini bisa dilihat versi yang terdampak dari celah keamanan ini. Teman-teman bisa lihat apakah teman-teman ada di salah satu versi dari yang terdampak. Jadi itu celah keamanan yang ada pada Nginx yang umurnya ternyata udah 18 tahun lamanya, dan lucunya ditemukan dari obrolan santai, bercandaan temen. Oke teman-teman, sampai di sini aja videonya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian agar jangan ada yang menjadi korban dari celah keamanan ini. See you on next video, bye.